Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kawan sebuah legenda. Kali ini saya akan membawakan cerita untuk kalian dengarkan. Sebelum mulai ke ceritanya, saya mohon untuk dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya agar lebih bersemangat lagi membacakan cerita-cerita seru tentang seputaran misteri. Oke, langsung saja kawanku, kita masuk ke alur ceritanya yang berjudul Melintasi dimensi waktu, zaman runtuhnya kerajaan Majapahit. Astagfirullahaladzim, ucap Arya Binangun perlahan mulai tenang kembali. Kang Mas, sebenarnya ada apa? Ceritakanlah kepada Wulan. Pinta Wulandari yang masih mengkhawatirkan keadaan suaminya yang tidak seperti biasanya. Tampak Arya Binangun yang membelai rambut panjang Wulandari sampai sebuah kecupan yang Arya Binangun berikan ke kening istrinya itu. Disusul sebuah pelukan yang hangat guna mengusir kecemasan pada istrinya yang sedari tadi mencemaskan keadaannya. Tidak ada apa-apa, Wulan. Kang Mas hanya mimpi buruk saja. Kang Mas bohong. Ceritakan kepada Wulan. Wulan siap kok mendengarkan Kang Mas. Tampak Arya Binangun yang menghela nafas panjang. Sesaat dalam benaknya muncul pikiran untuk menceritakan mimpinya guna mengurangi beban di pikirannya. Wulan, Kang Mas tadi mimpi tentang perang yang terjadi, Wulan. Siapa Kang Mas yang berperang? Arya terdiam dengan sesaat. Arya Binangun mengurungkan niatnya. Sebuah hal yang sepertinya mustahil untuk menjelaskan tentang apa yang dilihat Arya kepada Wulandari. Nanti saja ya, Wulan. Pada saatnya Kang Mas nanti akan ceritakan semuanya padamu. Sementara ini cukup itu saja yang Wulan tahu. Sampai sebuah kecupan yang Arya Binangun berikan kepada kening Wulandari yang segera disambut sebuah senyuman wanita itu. Kang Mas, apapun yang terjadi, Wulan akan selalu bersama Kang Mas. Sebuah ucapan yang tulus dari seorang istri solehah yang mampu menggetarkan hati suami dan dengan perlahan mengusir kecemasan di hati Arya Binangun. Waktu terus berjalan meninggalkan mimpi buruk Arya Binangun di belakang. Bersama datangnya sang surya yang membawa cahaya terangnya. Padepokan Sekar Buana kembali disibukkan dengan kegiatan para penghuninya. Tampak di teras pendopo, Maha Guru Arya Binangun sedang duduk bersama Ki Supala dan beberapa guru guna melihat para murid-murid yang sedang berlatih. Arya Binangun menatap tajam ke arah para cantrik dan Srikandi Padepokan Sekar Buana yang sedang berdiri membentuk barisan perang. Maha Guru Arya Binangun sedang melihat seberapa jauh perkembangan mereka. Tampak beberapa guru yang mengarahkan para cantrik dan Srikandi mengajarkan seni bertahan dan menyerang dalam perang. Hingga suara Ki Supala yang terdengar. Arya, sebenarnya apa yang kamu pikirkan? Katakan pada aku, siapa tahu aku bisa membantumu. Pria paruh baya itu tahu tentang sesuatu yang mengganggu pikiran Arya Binangun. Tampak Arya yang menoleh ke arah Ki Supala. Tidak ada apa-apa, Ki. Sautnya sebagai jawaban Arya Binangun berikan atas pertanyaan Ki Supala. Arya, kamu tidak bisa berbohong padaku. Ucap Ki Supala mendesak agar Arya mampu membagikan beban pikirannya. Arya tahu tidak ada yang bisa disembunyikan dari pria paruh-baya itu. Ki, aku berniat untuk memboyong Padepokan Sekar Buana ke daerah Talun, Ki. Ucapan Arya Binangun yang disambut wajah Ki Supala yang seolah tak percaya dengan ucapan yang baru saja ia dengar. Apa kamu serius, Arya? Ini masalah serius, bukan masalah sembarangan. Tanya Ki Supala dengan wajah yang menggambarkan keseriusannya. Arya,
Apa kamu takut dengan gelang-gelang? Ini bukan masalah perseteruan kita dengan gelang-gelang, Ki. Lantas apa rencanamu? Tanya Ki Supala yang penasaran dengan apa yang Arya sembunyikan kepada Ki Supala. Dan pada saatnya Ki Supala nanti juga akan tahu. Arya Binangun mengetahui tentang sebuah kejadian yang akan terjadi di masa depan, di mana dalam kurun waktu 2-3 dekade, 2 kekuatan baru akan muncul di wilayah kekuasaan Majapahit. Pada sekitaran tahun 1481 Masehi, di pesisir wilayah Gresik akan terjadi Giri Kedaton yang menghadirkan Raden Paku atau yang sebelumnya dikenal dengan Joko Samudra dan kemudian hari dikenal dengan gelar Prabu Satmata yang tersohor di Nusantara dengan sebutan Sunan Giri. Sementara di wilayah barat Majapahit yang juga berada di wilayah pesisirnya, pada tahun 1475, Raden Jinbun yang terkenal dengan nama Raden Patah, putra dari Prabu Brawijaya V, akan mendirikan kerajaan baru yang disebut Kerajaan Demak Bintoro. Sesaat Arya Binangun sedang berada dalam dilema. Apa Mahaguru Argawisesa mengatakan sesuatu padamu? Ucap Ki Kamandaka yang juga ada di samping bersama Arya Binangun dan Ki Supala. Kamandaka dan saudara seperguruannya mengetahui perihal kemampuan Mahaguru Argawisesa yang pandai dalam hal najum, penerbitan bintang. Tampak mereka yang hadir menatap tajam menunggu jawaban dari Arya Binangun. Mahaguru melihat perubahan besar yang akan segera terjadi di tanah Jawa ini. Jawaban Arya Binangun guna mencoba meyakinkan para petinggi Padepokan agar mendukungnya memboyong Padepokan Sekar Buana ke wilayah Sedayu yang ada di barat daya. Arya Binangun memilih memboyong Padepokan Sekar Buana ke wilayah Sedayu dengan dimaksud ingin menghindari Padepokan dari konflik yang sebentar lagi akan terjadi. Konflik yang terjadi dalam lingkup kekuasaan Majapahit. Arya tidak ingin para pengikutnya mengangkat senjata guna melawan para pengikut Sunan. Dengan memilih pindah ke wilayah Sedayu, Arya Binangun menunggu kemunculan kerajaan baru yang nantinya akan menjadi penerus Trah Majapahit sekaligus penyebar agama Islam di tanah Jawa. Kalau memang itu keinginan Mahaguru Argawisesa, kami akan mendukungmu, ucap Ki Supala yang mulai melunak. Benar Mahaguru, kami akan selalu mengikutimu. Tampak Arya Binangun yang tersenyum mendengar ucapan para petinggi Padepokan. Ki Supala, bisa aku minta tolong satu lagi kepadamu? Dengan senang hati, katakanlah Arya, ucap Ki Supala menyambut permintaan dari Arya Binangun. Ki Supala sudah menganggap Arya Binangun seperti anaknya sendiri. Tolong Ki Supala yakinkan Ki Aditya dan Ki Dharmajaya ya. Arya berharap mendapatkan dukungan dari para pendekar Sekar Buana agar nantinya memboyong Padepokan bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan dari pihak dalam Padepokan. Baik Arya, akan kuusahakan. Malam itu di sebuah ranjang tidur, Arya Binangun sedang terbaring terlentang sembari menatap langit-langit di kamar, menunjukkan sesuatu sedang mengganggu pikirannya. Kang Mas, apa yang sedang kau pikirkan? Tanya Wulandari sembari menatap wajah tampan Arya Binangun. Ucapan yang mampu menarik perhatian Arya guna mengangkat setengah tubuhnya untuk duduk bersender di atas ranjangnya. Wulan, Kang Mas ingin memboyong Padepokan Sekar Buana ke daerah Talun, Wulan. Terlihat Wulandari yang terkejut mendengar ucapan suaminya itu. Sebuah ucapan yang mampu membangkitkan rasa senang bercampur dengan rasa penasaran. Hah? Memang kenapa Kang Mas? Apa alasannya? Di sini hanya akan ada peperangan, Wulan.
Padepokan adalah tempat menempah diri dengan menimba ilmu Wulan, bukan tempat untuk medan perang. Sebuah ucapan yang disambut senyuman oleh Wulandari. Kang Mas berhati sangat lembut. Wulan akan selalu mendukungmu, Kang Mas, apapun keputusanmu. Ucap Wulandari sembari meletakkan kepalanya di dada bidang suaminya, disusul pelukan hangat yang ia berikan, sampai sebuah ciuman yang Arya berikan kepada istrinya sebagai balasan untuk kasih sayang yang selama ini Wulandari berikan. 7 hari telah berlalu semenjak penobatan Arya Binangun sebagai Mahaguru Padepokan Sekar Buana. Seperti hari biasa, di bawah siraman cahaya pagi, Padepokan Sekar Buana terlihat kesibukan sedang menyelimuti. Terlihat para cantrik di bawah kepemimpinan Argasena dan Balapati yang sedang berlatih membentuk barisan perang dengan memainkan seni tari pedang. Dengan semangat menggebu-gebu mereka menempa diri. Sementara Laskar Serikandi Padepokan Sekar Buana yang dipimpin oleh Pitaloka dan Wulandari kini telah berkembang pesat. Mereka mampu menembakkan anak panahnya dengan cepat dan tepat. Mereka adalah para wanita pilihan yang kini menjadi bagian pasukan inti Padepokan Sekar Buana. Terlihat juga puluhan cantrik yang berjalan pergi menuju hutan. Mereka disiapkan dengan bekal kemampuan dalam hal berburu, serta mengumpulkan bahan-bahan makanan. Sebuah unit yang nantinya akan dibutuhkan saat perang benar-benar terjadi. Arya Binangun mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat matang. Untuk nanti digunakan menyongsong kampanye perang yang menurut perhitungannya agar segera diluncurkan pihak Kadipaten Gelang-Gelang. Sesaat terlihat beberapa pendekar yang berada di kaki gunung. Mereka adalah murid Mahaguru Argawisesa yang sudah lama meninggalkan Padepokan Sekar Buana. Mereka kembali guna mendengar langsung dari Sang Mahaguru Arya Binangun perihal rencana memboyong Padepokan Sekar Buana ke wilayah Sedayu. Sesaat kemudian di Pendopo Agung Sekar Buana, sebuah pertemuan besar sedang diadakan. Pertemuan yang dihadiri oleh para guru dan para pendekar Sekar Buana yang datang dari beberapa wilayah. Mereka datang guna mendengarkan sabda Mahaguru Arya Binangun yang hendak memboyong Padepokan Sekar Buana menuju ke wilayah Sedayu yang berada di wilayah Jawa Dwipa bagian tengah. Sebenarnya, apa maksud Mahaguru Arya Binangun? Tanya seorang pendekar sepuh yang hadir, mempertanyakan perihal tujuan Arya Binangun memboyong Padepokan Sekar Buana ke wilayah Sedayu. Benar Mahaguru, beritahu kami agar kami mengerti. Ucap seorang pendekar sepuh lainnya yang juga hadir dalam pertemuan itu. Apa Anda takut dengan gelang-gelang Mahaguru? Jaga ucapanmu. Beliau adalah Mahaguru sekarang. Ucap Jatmiko mencoba mengingatkan kedudukan Arya Binangun agar pendekar Sekar Buana mau menjaga wibawa Arya Binangun. Ucapan Ki Jatmiko yang memaksa para pendekar Sekar Buana tertunduk malu memikirkan kelancangannya. Sementara Arya Binangun yang menghela nafas panjang dengan dia yang menatap tajam ke arah para pendekar. Tak ada masa depan Padepokan di sini. Masa depan Padepokan Sekar Buana ada di sana. Ucap Arya Binangun sembari menunjuk ke arah barat daya. Beri alasanmu Mahaguru, pinta seorang pendekar yang hadir. Di tanah ini hanya ada perang dan pertumpahan darah. Tidak ada lagi ketenangan untuk menempah diri. Lalu terserah apa yang kalian pikirkan tentangku. Keputusanku sudah bulat. Nanti setelah bulan baru muncul, kita akan pergi ke wilayah Sedayu. Ucap Arya Binangun disusul dia yang berdiri guna meninggalkan Pendopo Agung, meninggalkan para pendekar dan para petinggi Padepokan yang sedang tertunduk memikirkan ucapan pemimpin tertinggi Padepokan Sekar Buana. Arya Binangun memberikan kesempatan bagi mereka untuk berembuk dalam Pendopo Agung. Bagaimana menurutmu? Apa kalian setuju dengan kami?
Tanya seorang pendekar sepuh kepada Dharmajaya dan Ki Aditya yang berada di sampingnya. Pendekar sepuh mencoba mencari dukungan dari Ki Dharmajaya dan Ki Aditya. Saya akan mendukung Mahaguru Arya Binangun sekuat dan semampu saya, ucap Ki Dharmajaya dengan tatapan menunjukkan keseriusan atas ucapannya. Apa ini tidak terlalu cepat dan gegabah? Memboyong padepokan bukan sesuatu yang dianggap remeh, apalagi tempat yang dituju, ucap pendekar sepuh yang tak terselesaikan dikarenakan tiba-tiba terpotong oleh ucapan Ki Aditya yang sedang berada di dekatnya. Arya Binangun telah menunjukkan kemampuannya dan kepeduliannya kepada padepokan. Sekarang di mana kalian saat padepokan dalam bahaya? Kenapa baru datang sekarang? Apa kalian hanya berniat membuat kisah saja? Ucap Ki Aditya yang terlihat kesal dengan para pendekar sepuh yang datang ke padepokan hanya untuk mempertanyakan niat Arya Binangun yang hendak memboyong padepokan ke wilayah Sedayu. Sebuah ucapan yang terlontar dari mulut Ki Aditya yang mampu membuat para pendekar sepuh itu tertunduk karena malu. Mereka merasa ucapan pedas Ki Aditya dan ada benarnya juga. Sampai ucapan yang kembali mereka dengar dari Ki Supala, saudara tertua mereka yang masih hidup. Kita semua adalah murid Mahaguru Argawisesa. Beliau telah memilih Arya Binangun sebagai penggantinya. Sudah semestinya kita mendukung Arya Binangun sebagai bentuk bakti kita kepada Mahaguru kita, ucap Ki Supala mencoba menasehati 8 pendekar sepuh yang berada di hadapannya. Mereka hanya bisa menghela nafas panjang sampai suara Kamandaka yang terdengar di sepasang telinga mereka. Sebaiknya kalian pikir baik-baik, dan pada waktunya nanti kami harap kalian bisa hadir membantu mengantar rombongan sampai di tempat tujuan, ucap Ki Kamandaka sembari menatap tajam para pendekar yang sedang duduk di hadapannya. Tatapan penuh rasa kesal Ki Kamandaka terhadap sikap dari saudara-saudara seperguruannya. Sesaat tampak 8 pendekar sepuh itu yang hadir di pendopo agung saling bertukar pandangan. Lalu bagaimana keputusan kalian? Tanya Ki Dharmajaya menoleh menatap ke arah mereka. Biarkan kami berpikir dulu, Kang Mas, ucap seorang pendekar sepuh. Baiklah, sebaiknya kalian pulang dan renungkan baik-baik ucapan kami. 10 hari dari sekarang kami harap kalian datang untuk ikut mengawal rombongan ke wilayah Sedayu, ucap Ki Supala kepada para pendekar sepuh yang merupakan adik seperguruannya. Nampak para pendekar itu yang kembali diam tertunduk sembari menghela nafas panjang. Sampai salah satu mereka yang kembali angkat bicara mewakili rekan-rekannya. Kami undur diri dulu, Kang Mas, ucap seorang pendekar sepuh mewakili ke-7 pendekar yang hadir bersamanya. Tampak Ki Supala yang mengangkat tangan mempersilahkan mereka pergi. Yang segera disambut 8 pendekar sepuh itu yang bangkit guna meninggalkan padepokan Sekar Buana. Tak terasa hampir 1 bulan telah berlalu semenjak perang besar di padepokan Sekar Buana. Hari itu di saat cahaya sang surya mulai bersinar menerangi wilayah lereng Gunung Wilis. Nampak para warga padepokan yang sedang sibuk, guru dan para cantrik mereka bersama para pekerja yang lain. Dengan bergotong royong, mereka mengemasi barang-barang yang nanti akan dibawa dari padepokan Sekar Buana menuju ke tempat yang baru. Hari ini adalah hari yang melelahkan bagi para warga padepokan. Sementara itu di kaki gunung terlihat juga kesibukan yang sama seperti dalam padepokan Sekar Buana. Nampak puluhan cantrik yang sedang menaikkan barang-barang ke atas kereta yang sudah disiapkan sebelumnya. Barang yang tadi diantar para cantrik lain dari gunung di mana padepokan Sekar Buana berada. Terlihat 10 kereta tandu dan 20 kereta barang penuh muatan telah siap bersama sekitar 200-an kuda sebagai penanda sebuah imigrasi besar akan dilakukan.
Arya Binangun hendak memboyong Padepokan Sekar Buana meninggalkan wilayah Gelang-Gelang menuju ke wilayah Sedayu. Sementara itu di Kapura Padepokan Sekar Buana, Arya Binangun sedang melepas para tahanan. Senopati Wiraraga, sekarang kamu bebas, ucap Arya Binangun dengan tegas kepada Senopati Wiraraga yang hampir 1 bulan menjadi sandranya. Senopati, pergilah dari sini. Saya harap kedepannya tidak perlu bertemu lagi, ucap Arya Binangun tegas, sebuah ucapan yang terlontar sebagai harapan agar perang besar tak perlu terjadi kembali. Sementara Senopati Wiraraga hanya tertunduk mencoba menyembunyikan wajah penuh kebenciannya. Wiraraga bertekad hendak menuntut balas akan kekalahannya atas perang yang terjadi sebelumnya. Sesaat kemudian dengan diantar oleh Arganta dan Buntala, Senopati Wiraraga beserta 5 orang lainnya menuruni jalanan setapak lereng Gunung Wilis. Melewati tempat di mana Kisupala dan puluhan cantrik sedang berkemas, Wiraraga menatap penuh tanda tanya tentang apa yang sebenarnya Arya Binangun rencanakan. Sampai mereka yang tiba di tempat di mana 6 ekor kuda tertambat guna disiapkan untuk mengantar Senopati Wiraraga kembali menuju ke Kadipaten. Sesaat tampak 6 ekor kuda yang melesat kencang membawa Senopati Wiraraga beserta 3 guru pengkhianat Padepokan serta 2 lurah prajurit kembali menuju ke arah Kadipaten Gelang-Gelang. Hari itu, Senopati Wiraraga beserta tawanan lainnya dibebaskan sebagai upaya Arya Binangun memenuhi janjinya saat gencatan senjata yang hampir 1 bulan lalu disepakati antara Arya Binangun dan Ki Demang Suryadipa. Dan dengan dilepasnya Senopati Wiraraga menandakan gencatan senjata telah berakhir. Sampai kemudian, dikala cahaya senja datang bersinar terang di langit sebelah barat, terdengar banyak derap kaki kuda disusul puluhan penunggang kuda yang melaju cepat ke arah di mana Kisupala dan para cantrik sedang mempersiapkan perbekalan. Sesaat tampak puluhan pendekar yang turun dari atas pelana kudanya, yang segera disambut Kisupala yang menghampiri mereka. Kalian akhirnya datang juga, ucap Kisupala kepada 8 pendekar sepuh yang telah tiba bersama dengan puluhan pendekar yang berhasil mereka himpun, menambah kekuatan pasukan yang nanti akan mengawal rombongan Padepokan Sekar Buana ke arah Sedayu. Maafkan kami Kang Mas, kami terlambat, ucap seorang pendekar sepuh kepada Kisupala. Tidak apa-apa Dimas, yang penting kalian sekarang sudah ada di sini. Waktu itu dikala sang surya yang tenggelam membawa serta cahayanya, lembayung senja pergi bersamanya. Terlihat Senopati Wiraraga yang sampai di Kadipaten Gelang-Gelang. Sesaat tampak Senopati Wiraraga yang turun dari atas pelana kudanya, disusul Senopati Wiraraga yang berjalan cepat menuju pendopo Kadipaten di mana sebuah pertemuan mendadak digelar guna menyambut kepulangan Senopati Wiraraga. Kang Mas, ucap Wiraraga sembari berjalan membungkuk memberi hormat kepada penguasa Kadipaten. Dimas Wiraraga, ucap Gusti Tumenggung Adipati dengan dia yang berdiri menghampiri saudaranya. Kita harus balas dendam Kang Mas, ucap Wiraraga kepada Gusti Tumenggung Adipati yang segera disambut anggukan kepala oleh Tumenggung Adipati Gelang-Gelang. Ki Demang Suryadipa, bagaimana persiapan kita? Tanya Tumenggung Adipati sembari menatap tajam ke arah Ki Demang Suryadipa. Ampun Gusti, sekitar 2000 pasukan ditambah 100 pendekar telah siap Gusti, bila sewaktu-waktu dibutuhkan, ucap Ki Demang yang sedang duduk bersila di aula pendopo bersama para pembesar kadipaten lainnya. Bagaimana dengan laporan dari Teluk Sandi yang menyusup? Ampun Gusti, sudah seminggu ini mereka belum melapor ke Kadipaten. Mereka pasti tertangkap. Tadi sebelum kemari ada banyak kereta yang disiapkan di bawah Padepokan.
ucap Senopati Wiraraga yang duduk bersila di samping singgasana Tumenggung Adipati. Nampak mereka yang hadir di pendopo saling bertukar pandangan. Ampun Gusti, sebaiknya besok kita utus Telik Sandi baru guna memastikan itu. Telat Demang, kirim sekarang, tegur Senopati Wiraraga yang sedang menggebu-gebu. Sabar Dimas, ingat kita tidak boleh gegabah, ucap Tumenggung Adipati mencoba menenangkan saudaranya. Tapi Kang Mas, bagaimana jika mereka terlebih dahulu kabur dari wilayah Gelang-Gelang? Ujar Senopati Wiraraga yang cemas akan balas dendam yang tak akan terlaksana. Nampak Adipati yang berpikir keras sampai dia yang memberi perintah. Ki Demang, kirim beberapa Telik Sandi ke arah sana. Kita lihat apa yang sebenarnya terjadi di sana. Sandika dawuh Gusti, ucap Ki Demang Suryadipa disusul ia berjalan mundur membungkuk meninggalkan pendopo guna mengutus beberapa Telik Sandi kepercayaan mereka. Sementara itu di lereng Gunung Wilis di mana Padepokan Sekar Buana berada, di dalam gelapnya malam yang sedang menyelimuti wilayah itu, ratusan cahaya obor menyala menjadi penerang warga Padepokan guna menunjukkan jalan bagi mereka menyelusuri jalanan setapak menuju ke kaki gunung. Sementara di Pendopo Agung sedang diadakan pertemuan, Arya Binangun sedang mengatur strategi guna nanti digunakan untuk rombongan agar bisa sampai tujuan dengan selamat. Arya Binangun membagi pasukan menjadi 3 unit pasukan. Ki Aditya, bawa murid-muridmu dan 30 cantrik Padepokan, buka jalan bagi kami. Pergilah sekarang, perintah Arya Binangun kepada Ki Aditya. Baik Mahaguru, ucap Ki Aditya menerima perintah. Disusul pria Parubaya itu yang sedang berjalan keluar pendopo diikuti Arganta dan Buntala guna pergi ke gunung membawa 50 pasukan bersamanya. Pergi terlebih dahulu hendak membuka jalan. Ki Dharmajaya, nanti kamu bawa pengikutmu beserta 70 cantrikmu. Kamu kutugaskan di belakang. Ingat, jika prajurit musuh menyerang, kalian harus menggunakan siasat pukul mundur. Ucap Arya Binangun memberikan instruksi agar Ki Dharmajaya melakukan perang gerilya dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Siap laksanakan Mahaguru, ucap Ki Dharmajaya yang paham akan maksud dari Arya Binangun. Nanti Ki Supala yang akan memimpin rombongan ini, ucap Arya Binangun kepada Ki Supala. Nampak mereka yang saling bertukar pandangan sampai Ki Supala menerima perintah. Kenapa bukan Mahaguru sendiri yang memimpin? Tanya seorang guru. Arya Binangun hanya tersenyum sebagai jawaban. Baik Mahaguru, perintah dilaksanakan, ucap Ki Supala yang tak meragukan keputusan Arya Binangun. Arya Binangun memutuskan menjadi pendekar membentuk pasukan khusus yang beranggotakan 50 pendekar. Di bawah perintahnya guna menjadi ujung tombak pasukan yang nantinya bergerak bebas di tengah pasukannya. Sementara kemudian dikala waktu 1/4 malam telah berlalu ditemani langit yang sedang dipenuhi ribuan bintang, Ki Aditya memacu kudanya bersama 50 pasukan yang berada di dalam perintahnya. Sesaat di dalam gelapnya malam terdengar derap kaki kuda yang memecah heningnya malam. Ki Aditya beserta pasukannya membawa kuda-kudanya menyelusuri jalanan yang sekitar 2 bulan yang lalu pernah dilalui Arya Binangun saat mengantar rombongan dagang Ali Mahmud. Seperti dulu, Arya hendak menggunakan rute yang sama memutari wilayah Gelang-Gelang guna membatasi gerak musuh jika nanti pasukan Gelang-Gelang memberikan serangannya. Sesaat di bawah kaki gunung terlihat Arya Binangun dan para sesepuh Padepokan yang telah tiba di sana. Bagaimana dengan mereka, Guru? Tanya seorang cantrik sembari memperlihatkan 2 telik sandi dan 2 cantrik yang selama ini menjadi mata-mata Gelang-Gelang. Ikat mereka,
jangan sampai mereka lepas. Jika mereka mencoba lari, habisi saja. Ucap Arya Binangun kepada cantrik itu. Sesaat kemudian di saat memasuki waktu tengah malam. Ki Dharmajaya, kami berangkat. Ingat, dini hari kalian harus susul kami. Baik Mahaguru, perintah dilaksanakan. Semuanya berangkat. Teriak Kisupala lantang disusul puluhan kereta beserta ratusan cantrik yang berjalan bersama puluhan obor yang sedang menyala menjadi penerang bagi jalan mereka. Disusul Arya Binangun dan 100 penunggang kuda yang telah naik ke atas pelana kudanya. Bersama mereka membawa kudanya berjalan pelan di belakang rombongan. Sementara Ki Dharmajaya beserta 100 pasukannya tetap tinggal berjaga di kaki gunung, menunggu waktu dini hari tiba guna nanti menyusul rombongan. Sampai suara derap kaki kuda yang terdengar dari kejauhan. Ada yang datang. Semuanya bersembunyi. Perintah Ki Dharmajaya kepada 100 pasukannya disusul mereka yang serentak bersembunyi. Sesaat tampak Telik Sandi yang tiba dengan kudanya. Mana Kang? Katanya ada puluhan kereta di sekitar sini. Ucap Telik Sandi sembari memindai ke sekelilingnya. Entahlah, sebaiknya kita periksa saja. Tidak mungkin Gusti Senopati berbohong. Ucap salah satu Telik Sandi sembari meloncat turun dari atas pelana kudanya guna memeriksa sekeliling. Sementara tak jauh dari tempat mereka, Ki Dharmajaya dan para pengikutnya terus mengawasi. Sampai salah satu dari Telik Sandi yang menemukan 100 kuda yang sedang tertambat tak jauh dari tempat mereka. Kang Mas, di sana ada puluhan kuda. Teriaknya sembari berlari menghampiri rekan-rekannya. Sampai Ki Dharmajaya dan para pasukan yang tiba-tiba keluar dari persembunyian mereka. Menyerahlah, jatuhkan senjata kalian. Ucap Ki Dharmajaya kepada 4 Telik Sandi yang terkepung disusul 4 Telik Sandi yang menjatuhkan senjatanya. Kemudian membungkuk bertekuk lutut tanda mereka menyerah tanpa perlawanan. Ikat mereka. Ucap Ki Dharmajaya yang disambut beberapa cantrik mengikat erat tubuh Telik Sandi itu. Dan kemudian menyatukan mereka dengan 4 Telik Sandi yang sebelumnya berhasil ditangkap. Apa tidak sebaiknya kita habisin saja mereka, Ki? Tanya seorang pendekar yang menjadi pengikut Dharmajaya. Jangan, tidak ada gunanya membunuh mereka sekarang. Yang penting, jangan sampai lepas mereka. Jika mereka berusaha kabur, baru kalian habisi. Dikala waktu dini hari tiba, Ki Dharmajaya dan para pengikutnya naik ke atas pelana kuda guna menyusul rombongan yang terlebih dahulu berangkat. Dan dengan hentakan pelan, Ki Dharmajaya beserta ratusan pasukannya membawa kudanya berjalan menjaga jarak agar rombongan Arya Binangun guna mengantisipasi serangan yang nanti sewaktu-waktu diberikan oleh prajurit gelang-gelang. Waktu dini hari di mana pergantian antara malam dan siang akan segera terjadi. Terdengar derap kaki ratusan kuda bersama suara lonceng lembu yang sedang menarik puluhan kereta pedati berpadu suara roda kayu yang sedang berputar. Ditambah langkah kaki para cantrik-cantrik yang penuh semangat. Suara gemuruh yang mampu menggetarkan tanah memaksa para binatang malam lari menghindar. Arya Binangun memboyong padepokan Sekar Buwana, meninggalkan wilayah Gelang-Gelang menuju ke wilayah Sedayu. Sementara di Kadipaten Gelang-Gelang, para pembesar sedang berkumpul di sebuah bangunan yang difungsikan sebagai markas para perwira Gelang-Gelang. Demang Suryadipa menunggu dengan cemas para Telik Sandi yang tak berkunjung kembali. Apa mereka tertangkap? Bagaimana ini Ki Demang? Tanya seorang bekel kepada Demang Suryadipa. Lapor kepada Gusti Senopati sekarang. Ucap Ki Demang Suryadipa yang sedang diselimuti rasa cemas, memikirkan ucapan Senopati Wiraraga bahwa Arya Binangun hendak memboyong padepokan Sekar Buwana. Siap laksanakan, Ki. Ucap bekel itu disusul dia berjalan cepat menuju ke Kedaton
di mana Wiraraga tinggal di sana. Sesaat tampak Wiraraga yang berjalan cepat meninggalkan Kedaton menuju ke arah markas para perwira prajurit. Bagaimana Demang? Tanya Wiraraga yang sudah tak sabar mendengar berita yang hendak disampaikan Demang Suryadipa. Ampun Gusti Senopati, sepertinya yang dikatakan Gusti tadi malam memang benar. Arya Binangun sedang merencanakan sesuatu. Arya Binangun, bajingan, bangsa! Teriak Senopati Wiraraga yang memendam amarah mendalam atas kekalahannya yang lalu. Kali ini Senopati bertekad membalas padepokan, meluluhlantakan padepokan dengan membasahi para warganya. Bagaimana langkah kita selanjutnya, Gusti? Tanya Demang Suryadipa dengan terus menundukkan kepala. Siapkan pasukan sekarang, Kang Mas. Perintah seorang senopati disusul dia yang kembali berjalan menuju ke arah Kedaton. Sendika dawuh, Gusti. Ucap Demang Suryadipa disusul dia yang memerintahkan puluhan perwira yang sebagai berpangkat bekel agar mempersiapkan pasukannya. Sesaat kemudian bersama lampu-lampu minyak dan obor-obor yang dipadamkan, 3.000 pasukan berkumpul di pelataran pendopo berbaris rapi bersama panji-panji perang yang mereka angkat. Panji perang gelang-gelang bersama panji perang Majapahit menunjukkan mereka benar-benar siap dengan perang yang sebentar lagi terjadi. Sesaat itu suara ayam jago sebagai penanda pergantian suhu sedang terjadi. Dari dinginnya malam yang berangsur-angsur mulai menghangat, disusul kemunculan sang surya yang sedang mengintip dari arah timur, membawa cahaya fajarnya bersamanya. Wahai prajuritku, pergilah kalian ke medan perang dengan gagah berani. Jagalah panji-panji perang tetap berdiri tegak. Hancurkan barisan padepokan Sekar Buana. Raih kembali kehormatan yang telah mereka rampas dari kita. Menang atau mati. Teriak Gusti Tumenggung Adipati Gelang-Gelang membakar semangat juang para prajuritnya, yang segera disambut suara riuh gegap gempita ribuan prajurit yang sedang berbaris rapi di pelataran pendopo Kadipaten. Kang Mas, saya minta restumu. Ucap Senopati Wiraraga kepada Tumenggung Adipati. Pergilah Dimas, tunjukkan kekuatan kita yang sebenarnya. Buat mereka bertekuk lutut di bawah panji-panji perang gelang-gelang. Sandika dawuh Gusti. Ucap Senopati Wiraraga beserta para perwira tinggi gelang-gelang, disusul Senopati beserta para perwira yang naik ke atas pelana kudanya. Sesaat tampak iring-iringan prajurit gelang-gelang yang berjalan menembus jalanan Kadipaten, yang diantar oleh para penduduk Kadipaten dengan siraman kembang dan teriakan penuh harapan. Pagi itu panji-panji pusaka perang dibawa keluar dari Kadipaten Gelang-Gelang, menandakan serangan skala besar hendak diberikan pihak gelang-gelang. Waktu bergulir dengan cepat, tak terasa sang surya telah seperempat hari menjalankan tugasnya menyinari Jawa Dwipa. Bersama itu Senopati Wiraraga beserta pasukannya tiba di bawah kaki gunung, di mana tampak 8 telik sandi yang sedang terikat di bawah pohon. Sesaat tampak beberapa prajurit yang berlari menghampiri para telik sandi yang sedang terikat guna melepas mereka. Katakan apa yang sedang terjadi? Tanya Demang Suryadipa kepada 8 anak buahnya. Ampun Ki, kami ketahuan Arya Binangun memboyong padepokan ke arah Sedayu Ki. Ucap seorang telik sandi dengan wajah ketakutan akan amarah dari Kedemang Suryadipa. Dia dan rekan-rekannya gagal menjalankan misinya. Suryadipa marah dikarenakan mendengar kabar yang telat ia dengar, hingga sebuah sabetan pedang yang ia ayunkan mengenai leher pemimpin telik sandi, memisahkan badan dan kepalanya. Panggal kepala mereka, biar jadi contoh bagi yang lain.
Disusul para Algojo yang bergegas menangkap 7 telik sandi yang gagal dalam misinya. Di hadapan ribuan prajurit, mereka dieksekusi. Bersama suara teriakan, kepala mereka menggelinding ke tanah. Sebuah hal yang lazim saat perang, sebagai salah satu pengingat bagi mereka yang cerdas dan bahwa perang hanyalah membawa derita. Sesaat kemudian tampak Senopati Wiraraga dan para perwira serta prajurit mengawal Senopati yang berjalan menuju ke gunung, di mana lokasi padepokan sebelumnya telah berdiri. Terlihat Senopati Wiraraga dan para pengikutnya sedang menyelusuri melihat setiap bangunan. Arya Binangun bangsat! Teriak Wiraraga penuh kekesalan melihat lokasi yang sebelumnya menjadi tempat padepokan berdiri. Kini hanya tinggal bangunannya saja. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Gusti? Tanya Ki Demang Suryadipa kepada pemimpin tertinggi. Bakar tempat ini! Teriak Senopati Wiraraga penuh kekesalan. Disusul dia yang pergi meninggalkan tempat itu guna kembali ke kaki gunung. Hei, kalian dengar tidak? Cepat bakar! Perintah Demang Suryadipa, disusul dia yang menyusul Senopati Wiraraga. Sesaat tampak puluhan prajurit yang menyalakan obor guna membakar bangunan yang dulu menjadi bagian padepokan Sekar Buana. Dengan cepat, api merambat membakar bangunan tua yang terbuat dari bilahan kayu, mengakibatkan api-api yang berkobar membakar tempat itu, menimbulkan asap yang membumbung tinggi ke atas langit hingga mampu dilihat oleh mereka yang berada di kejauhan. Sementara di sebuah tempat yang berjarak seperempat hari jalan kaki. Ki, sepertinya mereka membakar padepokan, ucap seorang pengikut Dharmajaya. Nampak Dharmajaya yang menoleh ke arah di mana tempat ditunjukkan pengikutnya. Disusul dia yang memberi perintah berhenti kepada pasukannya. Kita istirahat di sini terlebih dahulu, ucap Ki Dharmajaya kepada 100 pengikutnya. Ki Dharmajaya menunggu laporan dari 2 orang pengikutnya yang sebelumnya ditugaskan tinggal di kaki gunung. Sesaat tampak dari kejauhan 2 penunggang kuda yang melesat cepat ke arah Ki Dharmajaya berada. Ketiwasan Ki, ucap seorang pengikut Dharmajaya yang baru saja kembali. Katakan yang jelas, ada apa sebenarnya? Prajurit gelang-gelang membakar padepokan Sekar Buana, ucap pembawa warta itu, disusul Ki Dharmajaya yang berdiri terdiam memaku. Sesaat tampak kemarahan di wajahnya. Terlihat kobaran api yang membakar bangunan dari kayu yang telah lama berdiri berumur ratusan tahun. Wiraraga membakar bangunan padepokan Sekar Buana melampiaskan kekesalannya. Tanpa memperdulikan di mana hutan lereng Gunung Wilis akan terbakar karena ulahnya. Angin pegunungan ditambah dengan semak dan pepohonan yang hampir 2 minggu tidak tersiram air hujan mengakibatkan api yang merembet dengan cepat, membakar ke seluruh hutan. Nampak di bawah kaki gunung para prajurit yang menatap ke arah atas, di mana titik-titik api terlihat jelas di sepasang mata mereka. Sampai perlahan api yang benar-benar meluas mengakibatkan kebakaran hutan. Terlihat lautan api di lereng Gunung Wilis. Sebuah kebakaran hutan terjadi mengakibatkan asap hitam yang membumbung tinggi, mengakibatkan gumpalan awan hitam yang datang menyelimuti tempat itu. Para makhluk yang mendiami wilayah lereng Gunung Wilis menjerit meratapi sembari memohon turunnya air hujan agar bencana kebakaran segera berakhir. Senopati Wiraraga, karena amarah dan kebenciannya telah merenggut jutaan nyawa makhluk hidup yang tinggal di lereng Gunung Wilis. Gusti, bagaimana ini? Tanya Demang Suryadipa yang bingung dengan bencana kebakaran yang terjadi. Tampak Senopati Wiraraga yang kebingungan melihat kebakaran hutan yang sedang terjadi karena ulahnya sendiri. Sampai ia yang segera mengambil keputusan. Sudahlah, kita berangkat,
ucap Senopati Wiraraga yang seolah tak memperdulikan kejadian yang terjadi dikarenakan ulahnya. Sebuah perintah yang disambut ribuan prajurit berjalan meninggalkan tempat yang lama-kelamaan terasa panas, diakibatkan kobaran api yang semakin membesar membakar hutan. Sesaat tampak Senopati Wiraraga yang memerintahkan Demang Suryadipa beserta 300 prajurit berkuda agar pergi terlebih dahulu guna mengejar Arya Binangun serta rombongan mereka.